Saudara, terima kasih. Selamat bertemu kembali dengan saya, Pakde Pujianto. Saya hadir kembali di ruang saudara. Apa kabar? Saya harap saudara baik-baik saja dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Damai sejahtera, murah rezeki, begitu ya. Ini doa dan saya akan menemani saudara dalam acara Semangat Saja. Saudara, memang hidup ini harus ada yang menyemangati, memberi motivasi, ya, terlebih bagi saudara-saudara yang memiliki penyakit atau menyandang penyakit lama, perlu dimotivasi, perlu disemangati. Karena dengan semangat itu kadang-kadang Tuhan memakainya untuk kesembuhan, ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya sudah menerangkan kepada saudara, berbagi kepada saudara mengenai beberapa hal yang penting. Betapa temanya begini, saya akan bacakan. Tidak mudah menjadi orang yang dipercaya, ya. Tidak mudah menjadi orang yang dipercaya. Apakah saudara menjadi orang yang dipercaya? Nah, saudara, saya sudah memberikan penjelasan waktu itu bahwa mengapa saya memilih Yusuf sebagai landasan kita belajar. Nih, Mbak Yanti, selamat datang ya, pertama kali hadir. Ya, Mbak Yanti. Nah, saya sekarang akan membacakannya. Pasal 46, pasal 46, ayat 31 sampai 34, ya. Itu yang akan saya bacakan kepada saudara, ya. Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, "Aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku." Orang-orang itu gembala kambing domba sebab mereka itu pemelihara ternak. Dan kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, "Apakah pekerjaanmu?" Maka jawablah, "Hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Gosen. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir." Tetapi sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih bahwa pada saat ini kami boleh bersekutu kembali dengan saudara kami. Terima kasih Tuhan hadir dalam persekutuan kami, Tuhan tuntun kami, dan apa yang hamba-Mu sharingkan, apa yang hamba-Mu dapat dari kebenaran firman-Mu, kiranya bisa menguatkan iman saudara kami yang sekarang ini mendengar dan melihatnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Gimana nih Mbak Yanti, sehat-sehat selalu ya? Saya harap begitu ya Mbak ya, saya rajin sekali Mbak Yanti ini. Nah, saudara, ini sekarang ada kaitannya Yusuf dengan saudara-saudaranya. Yusuf dengan keluarganya. Yusuf sebetulnya sudah memiliki atau membuat rancangan ke depan untuk keluarganya. Jadi ketika Yusuf memanggil atau menjemput ayahnya untuk dibawa serta seluruh anak cucunya ke Mesir, Yusuf sebetulnya sudah memiliki rancangan ke depan untuk keluarganya. Tentunya dengan kebijakan yang bersifat objektif.
tetap menempatkan diri sebagai bawahan. Atasannya adalah Firaun. Jadi itu Yusuf sudah punya rancangan. Terus berikutnya kalau saya membahas, ya Pak Muhammad Santoso, ya ini sahabat saya, Pak Elia Sunarto, selamat datang ya. Sekali-kali nanti saya akan mengunjungi Pak Santoso ini ya. Yang berikutnya saudara, walaupun Yusuf itu punya kesempatan menempatkan saudaranya di Goshen terlebih dahulu, misalnya begitu, tetapi Yusuf tidak melakukan itu. Walaupun mungkin kalau Yusuf menempatkan, Firaun juga tidak akan mengatakan apa-apa karena prestasi Yusuf itu sudah berskala nasional. Jasanya sudah sangat besar dan ia menjadi orang yang sungguh dipercaya. Namun apa? Namun ia tidak melakukan itu. Ia perlu menghadap Firaun dulu sebelum menempatkan saudara-saudaranya. Bayangkan ini. Integritas itu dijaganya sampai di sini. Tidak mudah menjadi orang dipercaya, saudara. Tidak mudah. Nah, sebelum itu Yusuf membicarakannya dengan saudara-saudaranya, dengan keluarganya. Dibicarakan terlebih dahulu, dikasih pesanan-pesanan. Karena bagaimanapun Yusuf itu tahu budaya, tahu adat istiadat, tahu sedalam-dalamnya masyarakat Mesir, tahu sedalam-dalamnya juga Firaun. Sudah dekat dia. Setelah dibicarakan dan saudaranya sudah dikasih tahu ini nanti begini, begitu, barulah dia baru melaporkan. Keluarga saya sudah hadir. Raja, ini keluarga saya. Sebagai bawahan, dia tidak pernah melampaui atasannya. Sikap ini luar biasa. Sikap Yusuf ini luar biasa. Dan apa yang akan dikatakan, rencana penempatan sebetulnya tahu juga. Karena apa? Karena saudara-saudaranya pekerjaannya berternak. Tempat ada rumput itu hanya di Goshen, tidak ada tanah yang lain. Diharapkan bukan dia yang mengusulkan, tolong ya Raja, supaya saudara saya ditempatkan di Goshen, itu kan tidak dilakukan oleh Yusuf. Hanya memberi pertimbangan ini, saudara saya ini pekerjaannya berternak. Pak Bekti Fitz, selamat datang. Ya. Terima kasih kehadirannya. Walaupun dia bisa mengatakan, tetapi Yusuf tidak mengatakan demikian. Dia yakin bahwa Firaun atasannya memiliki kebijakan tersendiri. Ini Bu Tanti Argawati, saudara saya. Pak Daniel ikut enggak ini? Bu Tanti Argawati dari Kudus, terima kasih. Selamat datang. Saudara, Yusuf walaupun dipercaya, tetapi tidak memanfaatkan kepercayaan itu untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan keluarga. Nah, saudara, saya sekarang bandingkan dengan kenyataan yang terjadi pada saat ini, pekerja-pekerja Kristen, apabila atasannya adalah sesama orang Kristen. Saya harus jujur, ini keluhan daripada teman yang menjadi pengusaha. Ya. Pekerja Kristen kadang-kadang lancang. Maaf ya. Pekerja Kristen itu kadang-kadang lancang. Kalau pimpinannya sama-sama orang Kristen. Masa sesama orang Kristen akan tega seperti itu? Ini saudara. Ini jadi keluhan.
pergi nggak ngomong ya. Waktunya kerja ngobrol. Ya. Saudara, yang berikutnya sikap kebanyakan, tidak semua ya. Kebanyakan orang Kristen kalau tahu atasannya sesama Kristen, kadang-kadang mengharapkan perlakuan khusus. Karena sama-sama seiman. Kira-kira apakah sikap demikian ini benar atau tidak, saudara? Jadi bukan prestasi yang mendapat perlakuan khusus, tetapi karena sama-sama satu gereja, sama-sama orang Kristen. Nah, seperti ini bobot sebagai pekerja sangat rendah. Sangat rendah, saudara. Integritasnya dipertanyakan. Makanya jangan kaget kalau usahawan-usahawan Kristen kadang-kadang justru memilih orang-orang luar menjadi bawahannya. Karena apa? Karena mereka menunjukkan prestasinya. Bukan karena menunjukkan sama-sama imannya. Bukan begitu. Terus yang berikutnya, berharap mendapat gaji khusus. Bahkan lebih tinggi dari yang lain. Nah, tuntutan-tuntutan seperti ini saya katakan sekali lagi, walaupun tidak semua. Saya tentu saja, di bawah saya banyak orang Kristen ya, tentu saja ya. Dan mereka tidak perlu diawasi. Ya. Pokoknya bekerja sesuai dengan tugas masing-masing dan harus menyelesaikan target setiap bulannya itu harus diselesaikan. Tidak perlu diawasi. Bagaimana orang Kristen harus diawasi? Roh Kudus kan harus mengawasinya. Kamu malas atau tidak itu terserah, ini sebuah pelayanan yang dipertanggungjawabkan langsung kepada Tuhan, tidak kepada saya. Ya, gitu ya. Nah, saudara, ini bandingannya ya, bandingannya. Makanya ketika saya datang ke sebuah perusahaan, ini saya contoh saja, ini teman saya punya perusahaan yang cukup besar ya, saudara, memperbaiki mobil-mobil dan sebagainya. Tetapi karyawannya hampir nggak ada yang Kristen. Karena ada Kristen satu, itu pinjam uang, itu nggak kembali-kembali sampai sekarang. Dan ya dibiarkan aja. Ini contoh saja. Dan kadang-kadang yang seperti ini, sifat seperti ini menjadikan orang yang punya perusahaan jadi trauma, saudara. Hati-hati, saya ingatkan dalam pertemuan ini supaya kita menjadi orang yang ikut handar beni, ikut memiliki usaha. Bahkan kalau kita bisa menolong pimpinan kita yang sesama Kristen dengan kesungguhan kita bekerja, kapasitas kita apa kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, inilah yang bagus. Diawasi atau tidak, ada atasan tidak, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Karena pekerjaan yang kita lakukan juga sebuah pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, ini kelebihan Yusuf sekarang. Kelebihan Yusuf yang lain. Ini penting ya. Yusuf sungguh mengenal orang Mesir dengan segala karakternya. Yusuf sungguh mengenal orang Mesir. Jadi kalau mengenal benar, dia tahu bagaimana menyikapi. Terus yang berikutnya, Yusuf juga mengerti cara berpikir Firaun, mengenal karakter atasannya. Ini penting juga. Pak Albinusa, selamat datang, teman sekerja saya ini dalam pelayanan ya. Nah, berdasarkan pemahaman, dia mengerti masyarakat Mesir, dia mengerti atasannya Raja Firaun, maka dia membuat rancangan-rancangan ke depan untuk keluarganya. Bu Sutia, Wasana, selamat datang. Karena pengenalan ini dia membuat rancangan. Jangan sampai kita ini membuat rancangan tetapi belum tahu lapangan. Belum menyelidiki lapangan dulu sudah merancangkan sesuatu yang akan dikerjakan.
Dan kalau terjadi benturan, nah ini baru kerasa. Maka betapa pentingnya sebelum kita ditempatkan di tempat itu, sebelum kita menempati tempat di mana kita pelayanan atau bekerja, kita mengenal lingkungan dulu. Sehingga kalau kita mengambil kebijakan-kebijakan tertentu, kita tidak menjadi sandungan atau menyandung lingkungan kita atau bermasalah dengan orang-orang yang di dalam tim pelayanan kita atau pekerjaan kita. Adik saya Pendeta Sutaji dari Bengkulu, selamat datang. Jadi pahami dulu. Saya kalau datang ke suatu daerah selama ini di tugas pelayanan saya pasti mencoba menyapa seluruh orang di situ. Paling nggak 3 bulan saya mengunjungi, bertanya kepada tetangga-tetangga, menyapa. Itu penting sekali. Setelah itu saya sedikit banyak tahu karakternya. Sehingga kalau membuat rancangan pelayanan, jangan sampai membuat pergumulan baru yang seharusnya tidak perlu. Ya. Nah, saya ingat dengan perkataan Frank Gobel. Ya. Dia katakan begini, para pemimpin yang excellent memiliki kemampuan untuk melihat segala sesuatu secara realistis, katanya. Mereka tidak mudah ditipu orang lain dan juga tidak berusaha untuk menipu diri sendiri. Mereka bisa menangkap kebenaran lebih dari kemampuan orang biasa. Mereka memandang hakikat manusia sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana yang mereka inginkan. Dan satu tanda yang paling nampak dari sikap ini adalah kemampuan yang luar biasa untuk mendeteksi kepalsuan, kepura-puraan, dan ketidakjujuran dalam pribadi seseorang dan secara umum bisa menilai orang lain secara benar dan efisien. Itu kata Frank Gobel. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat dari ayat 1 pasal 47 itu dikatakan, kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan dan sekarang mereka ada di tanah Goshen, diberitahu. Ayat 2 dikatakan, dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Saudara, di sini Yusuf luar biasa. Ia menghadapkan beberapa dari saudara-saudaranya ke hadapan Firaun, atasannya. Lalu Firaun mulai berbicara mengenai masa depan mereka. Dan kemudian dalam ayat 6 dikatakan tanah Mesir ini terbuka untukmu. Bayangkan ini. Karena prestasi, integritas Yusuf, saudara-saudaranya ikut menikmati. Ayat 7, Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun, lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Suatu urutan yang luar biasa, sopan santun sebagai bawahan kepada atasan, patut diacungi jempol. Orang yang bernama Yusuf ini, apakah selama ini kita melakukan seperti itu? Atau kita ini sebagai pengerja suka lancang? Saya kadang-kadang sedih ya, ada gereja tertentu itu kalau dengan pendetanya itu disebut namanya saja. Misalnya namanya Puji, ya bertanya sama Puji sana. Bertanya sama Charles sana. Bertanya sama Jan sana. Tidak ada kata Bapak di situ. Mengapa? Mengapa kok tidak dihargai? Ini sama pendetanya loh. Tak ada yang seperti itu. Nah, saudara, Yusuf luar biasa di sini. Lalu ayat 11, saya lompat aja ya. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu,
di tanah Rameses. Mengapa ia berani memilih yang terbaik seperti itu? Alasannya memang sudah diperintah oleh Firaun. Saudara, Yusuf tunduk kepada atasan dengan penuh kesetiaan dan tanggung jawab. Yusuf ini contohnya ini. Ia menghadap Firaun dengan mewakili 5 saudaranya dan juga membawa ayahnya untuk mendapat berkat dari Firaun. Tetapi saudara, yang mengherankan, kalau kita membaca ini, saudara-saudara tidak mengatakan seperti apa yang menjadi pesan Yusuf. Namun oleh Yusuf dibiarkan saja. Ngomonglah terserah kamu. Di sini sebagai pemimpin saudara, walaupun Yusuf orangnya kuat dalam berprinsip sebagai pemimpin, namun memiliki keluasan. Pak Sunawar, selamat datang. Memiliki keluasan. Pemimpin itu tidak hanya lurus, ya, sulit dibengkokkan. Pokoknya kalau sudah begini jangan ada yang melawan. Tidak bisa begitu. Yusuf itu luas. Kadang-kadang sebagai pemimpin yang mundur sedikit, ngalah sedikit, ya. Memberi kesempatan kepada anak buah untuk mengeluarkan pikiran-pikirannya. Ya kadang-kadang kita ini ya nggak ngerti. Ini kok punya pikiran kok seperti itu. Tapi coba ditampung supaya anak buah juga punya kreativitas dalam melakukan tugasnya. Bagaimana saudara? Kita bisa belajar banyak kan? Nah, yang saya kagum terhadap Yusuf, dalam situasi apapun Yusuf menjaga integritas, menjaga dipercaya, kejujuran, ketulusan, hormat kepada pimpinan, setia, merasa memiliki pekerjaan itu, dan lagi bahwa apa yang dilakukan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bayangkan saudara, Yusuf itu dipercaya penuh membagi makanan untuk seluruh negeri. Dan tidak ada sepeser, sebagian, sedikit pun yang diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Sebetulnya dipercaya banyak. Sekarang ini kan banyak orang dipercaya banyak, ternyata kan hasilnya tidak banyak. Betul gak ini? Banyak pemimpin yang seharusnya menyejahterakan yang dipimpin, tetapi akhirnya menyejahterakan dirinya sendiri. Nah, apakah kita bisa meneladani Yusuf ini? Nah, Yusuf dipercaya penuh dan atasannya tidak pernah mengontrolnya. Tidak pernah mengontrolnya. Tidak pernah dikontrol. Tetapi walaupun tidak pernah dikontrol, tetap mengerjakannya dengan baik dan jujur. Dan Yusuf tahu arti tanggung jawab. Nasib negara berada di tangannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kepemimpinan kita? Ya kadang-kadang kita ini nggak bisa memimpin karena seringkali ngurusi hal yang tidak perlu diurusi. Ya sampai bunga-bunga di kantor itu dibelikan sendiri, misalnya begitu. Nah itu kan ada bagiannya sendiri, mestinya ya dipercayakan orang. Sampai, waduh, saya nggak ngerti juga ada pemimpin itu begitu. Suka mencela, tidak menghargai prestasi anak buah. Kalau baik ya dibilang biasa, tidak pernah dipuji.
Kalau jelek sudah mulai dikoar kemana-mana. Ini ada pemimpin. Yusuf tidak seperti itu. Nah, belajar dari kepemimpinan Yusuf ini, saudara. Yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki akal budi, saudara. Ya, seorang pemimpin itu harus punya akal budi. Artinya akal budi apa? Memiliki wawasan, kemampuan untuk melihat dan memahami apa sebenarnya yang terjadi di balik setiap kenyataan yang ada. Ini pemimpin seperti itu. Yang kedua, seorang pemimpin memiliki kebijakan yang dikeluarkan bukan kepentingan sendiri didahulukan, tetapi mengutamakan bagaimana di bawahnya mengalami sejahtera. Nah, ini pemimpin. Yusuf kan begitu. Yang ketiga, tidak kompromi terhadap penyelewengan. Tidak bisa. Kalau mendapat tantangan, dihadapi dengan kreatif dan inovatif. Saudara, itulah pemimpin. Nah, sekarang kita semua ini adalah pemimpin. Kita semua ini adalah pemimpin. Pemimpin yang dipikirkan bagaimana menyejahterakan orang yang dipimpin. Nah, kalau kita di wisuda jadi pendeta ini ada WA. Terus apa yang harus saya lakukan, Pak? Ya, pendeta ini kan sama dengan petani. Petani itu kan rajin mengunjungi sawahnya supaya panen, kan begitu kan? Nah, kalau pendeta itu duduk di pastori aja ya, baca buku melulu. Nggak pernah menyapa jemaat, mengunjungi jemaat, nggak tahu permasalahan jemaat, ya khotbahnya jadi kering. Kata rekan saya yang sudah pensiun, kunjungi jemaatmu, siapa tahu itu jemaatmu dikunjungi setan, dikunjungi orang-orang yang akan menyesatkan. Doakan mereka, ada catatan, ada waktu khusus, ya katanya. Begitu ya, saya ingat betul ini. Bagaimana? Pendeta baca melulu khotbahnya daripada pengalaman orang lain. Coba lihat jemaatmu. Gimana? Kunjungi dari ujung sana sampai ujung sana. Ya mesti ada waktu namanya di wisuda jadi gembala. Bagaimana tidak memperhatikan domba-dombanya. Nah, ini kira-kira kalau dunia rohani seperti itu. Nah, saudara, kiranya apa yang saya sampaikan menjadi berkat ya. Dan apabila saudara melihat di YouTube ya, Pagar Pujianto atau www.pidmedia.net ya. Saudara jangan lupa like dan subscribe dan share ya. Supaya banyak orang diberkati ya, begitu ya. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan menjadi berkat, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran menurut apa yang dilakukan Yusuf, tokoh yang Engkau izinkan riwayat hidupnya ditulis di dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Terima kasih banyak atas perhatiannya, Mas Median, Elmon, bagaimana kabarnya ya, nanti besok ketemu ya, saya berangkat pagi ya. Tuhan memberkati, ada persekutuan nanti ada di Magetan ya. Saya hadir bertemu dengan beberapa rekan pendeta di sana untuk mendengarkan kesaksian di tengah kesesakan, bagaimana Tuhan menolongnya. Tuhan memberkati, sampai ketemu di lain kesempatan.